Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh yang penuh berkah ini, materi atau hadis yang saya ingin angkat adalah tentang persoalan masalah keutamaan berkurban. Karena micawi si malepak karuba tawe, jadi tentunya kita perlu motivasi dalam berkurban. Nah, hadirin yang kami muliakan, fadlul udhiyati wa sawabuha. Jadi yang kita ingin bahas adalah keutamaan kurban dan pahala kurban. Hadirin yang kami muliakan, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma amila ibnu adam yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada amalan manusia di hari lebaran, itu tanggal 10 Zulhijjah atau hari lebaran Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali adalah min ihraqid dami, yaitu kita berkurban. Artinya jama-jama sunnah kami namakan jai pigo kosol leperangi itu makarubai. Kemudian wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya la yu'ta, satu riwayat mengatakan la ta'ti, sesungguhnya hadirin yang kami muliakan, hewan kurban yang telah kita kurbankan itu, apakah sapi, kambing dan lain sebagainya, itu nanti di akhirat didatangkan itu hewan ipapole mati rolo kolo purero ipake makaroba bikuruniha, bukan hanya dagingnya tapi tanduknya, as'ariha, rambutnya atau bulu-bulunya, wa azlafiha, dan kukunya. Nanti saya akan terangkan ya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a bil ardi. Sesungguhnya darah itu sampai kepada Allah itu bimakanin qabla ay yaqa'a bil ardi, sebelum sampai darah itu ke bumi. Nah, ada nanti penjelasannya ini apa maksudnya darah itu sampai kepada Allah ya. Nah, kemudian fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Nah, hadirin yang kami muliakan, hadis yang telah kita baca ini banyak pelajaran yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, amila ibnu Adam, bahwa ternyata pada hari lebaran Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, amalan yang terbaik kita lakukan adalah berkurban. Nah, bagaimana hukumnya berkurban? Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Itu tadi dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Kemudian mau wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemampuan untuk berkurban dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati katanya tempat sholat. Aja nana lu malepa migabam midina nadina makaruba. Nah, ini landasan hukum yang mengatakan wajib. Nah, akan tetapi hadirin yang kami muliakan, jumhur ulama mengatakan dengan beberapa dalil itu kurban hukumnya sunnah muakkad. Nah, jadi makanya kita katakan bahwa amalan sunnah yang terbaik itu di hari lebaran, lo ini malepa dan lain sebagainya, tapi berkurban itu lebih baik. Nah, ada yang bertanya, mana yang lebih bagus? Kalau kita punya uang umpamanya 3 juta, kega masa rumah lebih ya sumbang bawa nih rudui daripada dagingnya sumbangan pakai makaroba. Jawabannya kata ulama kita,
masarumalak bidagi karubaya sumbangan daripada duit, karena itu adalah perintah dalam pada hari itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha, ay yu'jarul mar'u bi kulli udwin. Artinya begini, bahwa binatang kurban yang kita kurbankan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menilai secara utuh. Aja tamak kada dagingna bawa lolongan ngapalan, tidak, seluruh anggota tubuhnya hewan itu mencaji apalan mana yang mata suri murina Allah taala. Kemudian yang kedua, al hadisu yuakkidu ala izamil ajril udhiyati. Hadis ini menjelaskan atau memperkuat bahwa berkurban itu besar sekali pahalanya. Yang ketiga, al maksudu tubasu hazihil ajasa'u wa tuda'u fi mizani al mudahi kahasanatin azimah. Jadi maksudnya ini hadis, hadirin yang kami muliakan, bahwa hewan itu tadi ternyata dibangkitkan. Ipatu ipe mengero kolo ero utuh datang. Apa tujuannya? Tujuannya itu hewan nanti itu akan ditimbang. Bukan ke amal kita ditimbang nanti di akhirat. Wa nada'ul mawasinal qista liyaumil qiyamah ila akhiril ayat. Jadi amalana matu te as-surimunri, hadirin yang kami muliakan, itu ditimbang. Nah, timbangannya nanti itu Allahu a'lam bagaimana besarnya. Itu sapita matu tannya dagingna bawang ditimbang, tanru na bulu, seluruh anggota tubuhnya ditimbang. Bagaimana caranya supaya matane apalatta? Dalam Al-Quran kan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Nigi to matana timbangan di Cina salama mata mo suruga. Tapi nigi to matana timbangan janang masih sakukodin adampeng pong Allah taala. Jadi timbang mana ngerusak pinggir. Nah, bukan hanya dagingnya tapi seluruh anggota tubuhnya. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, waqila innaha tusbihu markaban lil mudahhi ala sirati. Ada satu pendapat mengatakan bahwa akatana lepakang kero sapingi bembe yang hewan kurban yang kita kurbankan, artinya itu bahwa nanti di akhirat ieu rumatu ipake kita kendarai untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Karena ujian terakhir bagi manusia nanti itu jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim itu ada di atas neraka. Itu masalah kedua, itu majasipai no mana matu koro. Itu makanjai sipana salama ki apa angka kandarata. Angka itu makada tanaya anasang ustaz bembe mau pakai makaroba kakak magai dia matu nulle bawa kak. Pama como kak. Maka itu sina sekuaga sana sapi pitu tosi ki itu si nulle bawa ki. Maka kajan itu mau pikiriki. Aja itu pikiriki akaroba bawa no pamake ketumake ke pakutanan itu nakaroba. Banyak permasalahan, banyak uangnya, tapi dia tidak mau berkurban. Tidak usah berpikir seperti itu. Maraja pamasina pung Allah taala. Bembe tapaki tapi na pancaji bembe raksasa pung Allah taala magani. Pitu kisi bawa. Wat dingin na palulisu pung Allah taala balaki kada pura pesiko ko jolo. Jadi yang jelasnya ku akal melo ipake engka mana ngakalan na tahu. Tapi yang jelasnya kita harus kembalikan kepada kuasaan pung Allah taala. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya bikuruniha wa as'ariha wa azlafiha tashiru hadhil alfaz ila anna ludhiyata ta'ti yaumal qiyamati la yanqusu minha syai'un min ajzaiha allati la tu'kalu adatan kasyari wal azlafi wal kuruni. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ipakangkai bulu-bulunna dan tanduknya dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Tujuannya melo itimbang mana tanda dagingna bawang, maka dah siko kilo na sumbangnya berarti timbang mana mesti di kilo matu timbangan apalamu. Tidak, bukan hanya itu.
namu bulu-bulunna, namu tanru, namu nakonukunna timba manato. Intinya hadirin yang kami muliakan, hadis ini memotivasi kita untuk berkurban. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kita tadi mengatakan bahwa orang yang mampu disuruh berkurban. Siapakah sebenarnya orang yang mampu? Yang pertama, orang-orang yang mampu itu adalah orang yang kuat imannya. Kenapa saya katakan orang yang kuat imannya? Pak angka tahu Pak nasabak malolong itepat na make ka duit na dia nami makaruba. Tapi kumakanja itepat hadirin yang kami muliakan, namo cek de mi duit kita yakin. Maka da kupigoi perintah na pungalatala na selengi pungalatala megai panitu duit purta pakai makaruba. Itu dulu. Ada juga yang kasih tahu saya kada ustaz ko makarota kong katot tanaiki maka da siapa yang mampu untuk berkurban podangi tahu maka da sinin nama pelo suryae tasibuku siaso wajib mana makaruba. Maka magi nang kamakoro kay bayangkan nasa 30 itu sabunasang sibuku pelo surye kode salai lebih 300 asonalan nasi taungnya dia jadi ku pasipulung nasang ikalir 30 itu sabu berarti 10 juta lebih 10 juta lina pelo na 3 juta lina ko agagasan na ya ko agasan patungang itu. Nah itu ya magala mali kota ko agasan na mahapi dia nak kena patu kota tapi itu 10 sabu tak 25 sabu wajib mana makaroba ya. Nah ini ada orang yang katakan kepada kita semuanya, makanya itu Ibu Nitemia ditanya, bolehkah kita pinjam uang kalau kita mau berkurban? Jawabannya dia boleh. Yang penting kamu tak pinang kurang, maka ada komas suma tu gaji 13 ku wajaki. Kau pura kamu tu pasangki, apa gagal panik ki, umpamanya tu boleh kita berkurban. Atau angkai inreta, kira masa rumah lebih makaroba daripada makamaja inrang, yang terbaik katanya pudangi rupunana duit. Makanan kadiku itu 2 juta ya. Melo kak kasih wajah kita tapi macina to ka makaroba. Nah, ya ko makada rupunana duit akarobawan ya jolo aja nata wajah ka. Di belakang itu kita apa namanya? Tahu imon kita kamajain reng. Akaroba ni jolo katanya. Ayo ko makada wajah ka. Aja takaroba Pak pangiwangi itu ko salah-salah. Karena makaroba ni wajah rena. Hadirin yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla yaqa bil ardi. Maksudnya itu hadis ini yuwaddihu anna sawabal udhiyati makbulun indallahi. Maksudnya hadis ini bahwa sesungguhnya pahalanya kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayyasila damuha ilal ardi mimma yadullu ala istijalil as-sawab. Jadi betuan na de panalatu ya rodaran ka kolegere ro sapinge igere bembe kan manetes darahnya de panalatu darana kota nairo tapana tarimanya palan pola Allah sudah memberikan kita pahala saking cepatnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian hadirin yang kami muliakan, potongan hadis yang terakhir adalah fatibu biha nafsa, artinya bersihkanlah jiwamu dengan berkurban. Artinya iku makarobaki ikhlaski karena Allah taala. Ya ku makarobaki kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa podo na tarime karubata. Jadi intinya hadis ini memotivasi kita untuk berkurban. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang selanjutnya hadis yang kedua tentang keutamaan kurban. Akhrajal al-Hakimu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Itu Nabi pernah berkata kepada Fatimah anaknya. Nah perempuannya Rasulullah namanya Fatimah. Apa kata Rasulullah? Qumi ila udhiyatik fashhadiha. Bangkit dan saksikanlah penyembelihan kurbanmu. Jadi suri penguluta Fatimah pergi melihat itu hewan kurbannya untuk dipotong. Fa innahu
yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha kullu zambin amiltihi. Karena sesungguhnya yughfaru laki, diampuni dosamu katanya. Pertama menetesnya darah itu kuigere anue itu nak dampangi dosa atau pengelata apa yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya wakuli, dan katakan katanya dia kutulumi kalau karobata igere, apa yang kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu ana awwalul muslimin. Itu yang kita baca. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada beberapa pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Jadi ya Fatimah itu pernah berkurban. Karena ada yang bertanya sama saya, Ustaz, degarena as-sakotu makaroba binita ipatama aseng, jadi harus katanya kepala keluarga. Ada yang bilang begitu, tapi ternyata mayoritas ulama mengatakan tetap sah. Ya ko binita matama aseng tanai di laki matama setata kilolongi di apalan lakai di satu nade li pungalatala ko binita mi malolong apalang di sila da luma galung luma kareso na masa di kaki di apalata di satu nade le. Jadi artinya kau engkau nama karoba si di bola itu satu keluarga dalam rumah itu lolong ngomana ki apalang binita ga matama asang ini galake matama asang itu tetap mendapat pahala. Nah, inilah buktinya Fatimah berkurban. Saya tidak tahu apakah sudah menikah di sini atau belum. Nah, yang jelasnya Fatimah seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan degare nawad di madap pe makunre na reko makarobe tahu padegare nawad di mita darah makunre. Nah, itu salah. Ini buktinya ayah Fatimah disuruh pergi lihat itu binatang kurbannya. Itu berarti salah pendapat makora kalian awak di makunre mandap ke makarobe tahu. Hadirin yang kami muliakan, kemudian magena loi riter kalau meloi gere. Nah, sebab ternyata itu kalau dipotong ya dampaknya dosa kepada Allah Taala. Banyak persoalan di sini. Nah, jadi ia kolegere ya rolo makanya yang paling bagus memotong hewan kurban itu adalah orang yang berkurban sendiri. Ya ko macaki idi meloi makaru macaki magere idi masaru malag bigere isapita harga bembeta. Tapi kalau kita tidak pintar memotong dena ne biasa magere, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Tapi hadir ki pekoni kumakalai okoki monri di beto kita tinggal di Pinrang okorome kamput umpamanya boleh ki Makassar lah, kita kirim wanta berkorban di situ. Bagaimana caranya dilihat? Bisa kita lihat melalui video call, kan canggih sekarang tuh suruh video call di bakoi. Apa kita baca nih? Apa yang kita baca? Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Ada ahli tafsir mengatakan kurbanku wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada kongsi baginya. Batuana degaga puas sangadina Allah Ta'ala. Wa bizalika umirtu, dengan itu saya diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya lah katanya yang pertama, orang yang pertama berserah diri kepada Allah, pertama muslim. Nah, ayat ini hadirin yang kami muliakan, kata para ulama kita, ini mengajarkan prinsip dalam kehidupan kita. Maka segala yang kita lakukan itu tidak ada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makro banyak ini. Jadi detoro palekna perlu, kan ada saya lihat juga itu ditulis itu di kertas namanya orang yang berkurban. Baru na pertama ku di Cilina, maka kamagi nang kamakor kadaan Ustaz itaru nasang ku di Cilina bare nalariangi menri ero ku pungala Ta'ala mengulo sana tahu. Bukan seperti itu. Ya ku makarobe tahu itu yang berkurban aga na baca
maka daki bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza ampulan, ya Allah binatang kurban ini yang berkurban kita pumana nesana ya rumah karwa ini kesana rumah karwa kita sebut namanya. Ada juga mengatakan Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Nah, seperti itu hadirin yang kami muliakan di. Kemudian hadis yang ketiga, terlalu hadis karena banyak sebenarnya ya. Kemudian an Said bin Arqam, dari Said bin Arqam, qala, dia berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ma hazihil adahi, ini katanya kurban, apa maksudnya? Ya runasa kutu magiri sapi, magiri bembe, apa tujuannya? Apa kata Rasulullah? Qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berkurban itu adalah kita mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapakmu. Ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ikuti, sunnahnya Nabi Ibrahim yang kita ikuti. Kemudian sahabat lagi bertanya, qalu famalana fiha ya Rasulullah, kalau begitu apa yang kami dapatkan kalau kita berkurban? Apa yang kita dapatkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi kulli sya'ratin hasanah, setiap rambutnya itu binatang kurban, bembe sapingi, hasanah, satu kebaikan. Qalu pasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya? Apa kata Rasulullah? Bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap rambut dari bulu-bulu itu adalah suatu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada yang menarik di sini. Kenapa Nabi Ibrahim yang dijadikan contoh ke kita ketika kita berkurban? Padahal pengorbanan yang pertama itu bukan Nabi Ibrahim yang pertama berkurban. Yang pertama berkurban kan Habil dengan Qabil. Kenapa bukan itu sunnahnya yang diikuti? Habil dan Qabil kan Habil yang diterima kurbannya. Kenapa diterima kurbannya Habil? Karena Habil itu peternak. Hewan kurban yang dipersembahkan itu adalah kambing yang terbaik. Itu yang dipersembahkan. Sementara Qabil adalah seorang petani, anu maja, anu makapa, anu pura nanri aga sana panggiri batang, ya mana rono pake ro berkurban. Jadi kurbannya Habil yang diterima, tidak diterima kurbannya Qabil. Kenapa bukan itu yang dijadikan contoh? Termasuk kan, kenapa bukan yang dijadikan contoh bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib? Itu yang kita ketahui bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib itu kan pernah mau dikurbankan itu. Gara-gara bapaknya Abdul Muttalib itu menggali sumur Zamzam dan dia merasa khawatir dari keamanan. Dia mengatakan bahwa seandainya saya memiliki 10 anak laki-laki, saya akan kurbankan 1 orang. 10 tonggang anak-anak, semuanya laki-laki. Nah, makanya dituntutlah dia untuk mengorbankan, untuk memotong anaknya 1. Tapi supaya terbukti keadilan itu, dia jallo-jallo bawangi, dia diundi namanya. Sewaktu diundi namanya, bapaknya Nabi Muhammad selalu naik namanya. Mawatang ngapu karena Abdullah yang paling disayangi. Maka dia cocok nasa kumakuye, selepe memang diundi itu. Nah, sehingga kesimpulannya dia jadi gere Abdullah, tapi diganti dengan 100 ekor onta. Itu yang dijadikan kurban. Nah, kenapa bupa Nabi Muhammad, siapa namanya? Nabi Ibrahim yang dijadikan contoh? Yang pertama kita jadikan contoh karena ketaatannya. Kemudian yang kedua karena keikhlasannya. Yang ketiga karena pengorbanannya yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan nih, disuruh gere anak-anak. Disuruh gere anak-anak karena perintah Allah. Dia tidak ragu untuk memotong anaknya.
Artinya apa? Ya ruriulo toy Allah ingin memberikan tahu kepada kita. Ya Nabi Ibrahim anak-anak lalu suruh gere di sapi mi suruh gere kita make ketuma kutu. Ini hadirin yang kami muliakan. Kemudian kalau kita memperhatikan tadi hadis ini, kalau kita memperhatikan itu hadis, rata-rata masalah akhirat, keuntungan ukhrawi yang kita dapat, ya dampangan dosai, menikmatul pertama surga, semuanya berbicara masalah akhirat. Makanya kita mau lihat apa manfaatnya kurban bagi dunia ini, karena itu ajaran agama Islam upah dunia akhirat itu. Jadi kau kagak kena perintah pengalatala itu pasti ada manfaatnya dunia, ada juga manfaatnya akhirat. Cuma kenapa selalu akhirat dan disinggung di sini? Walal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat masa rumah lebih daripada lino. Kenapa? Karena dunia sementara sinampa metokolino. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anil nar udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa manfaatnya kurban itu Bu Pak untuk dunia? Yang pertama adalah pemerataan gizi dan ketahanan. Itu Bu Pak, dagingnya tidak semua orang sanggup membeli daging. Itu bangsa nata wat dikijadia sosomuki mandri daging, mandri ni coto, mandri ni sate, tapi saudara kita yang lain itu banyak yang tidak pernah makan daging sehingga kekurangan gizi. Karena itu hadirin yang kami muliakan, ulama kita mengatakan bahwa ya ko makarobaki makanja koi bagi telu dagingna. Sepertiga diambil orang yang berkurban, sepertiga hadiah, sepertiga untuk sedekah. Apa maksudnya sepertiga untuk orang yang berkurban? Artinya makanja pale konan rete ko tu makaroba aja tak berimanangi. Karena Allah mengatakan fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, makanlah sebagian kemudian sumbangkan sebagian. Haber itu sisa. Kami makan aja konasar tinja itu tidak boleh kita makan. Tapi kalau sunnah makan jako yandri. Aja tak beri mana ini tuh sinangi salah satu hikmahnya. Sebelum kita pergi lebaran Idul Adha itu sebaiknya jangan kita dulu makan. Boleh pimatu makaruba na perwasili karubata tandre. Kemudian hadirin yang kami muliakan, hadiah itu sembarang yang kita kasih. Ada pernah bertanya sama saya, Ustadz, bolehkah daging kurban itu kita bagikan kepada non muslim? Mabali bola kita lotangi, mabali bola kita kristengi, Hindu, Konhucu dan lain sebagainya. Boleh nggak kita kasih daging kurban? Banyak ulama yang mengatakan boleh kita kasihkan non muslim itu. Dia nama mereka ya ling. Sebagai wujud dakwah supaya nisangi makalero salangero adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang tidak egois. Walaupun bukan pemeluk Islam diberikan juga apa namanya itu pemerataan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kafir harbi itu pada Israel dinawali oleh daging apa majasi pak. Ya pokok beli bola kita mempana Kristen nama kanjamu si pana kita saling menghargai, tidak apa-apa kita kasih. Justru itu lebih baik supaya mereka tahu bahwa Islam itu bukan radikal. Kemudian yang kedua itu solidaritas sosial dan kebahagiaan bersama. Iya tu iro dendre ro maka dendre bagi telu dagingnya hadiah pas sedekah kemudian nalatuanwe. Jadi yang jelasnya hadiah itu sembarang kita kasih. Pekuasa sembarang itu ternyata Pak Gere dia nak gaji daging, dia nak impodang karala ni ulunna gajita. Ya komelo ki gaji duit talengi. Tapi boleh kita katakan ya ala ni ulunna, ala ni ajena, ala ni perru na to sebagai hadiata. Boleh. Boleh. Kalau itu Pak Gere kasih to memperi, ala ni pasti dekat. Orang miskin yang kita kasih, orang miskin ya. Jadi bukan, bahkan orang kaya juga bisa kita kasih. Orang kaya bisa kita kasih. Kepala dinas boleh kita kasih, Pak Bupati boleh kita kasih. Orang kaya bisa kita kasih. Apalagi kota sogi dia nak karo balik lalu baru tersinggung nih. Karena alih lalu, maban negara duit dia nak karo alih lalu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, jadi itu yang jelasnya. Kan makanya ada yang bertanya kepada saya, mana yang paling bagus itu Ustaz? Dibagikan mentahnya atau purana sunnah? Nah kita lihat situasi tuh.
ya ku mak baca doki pura malepat kan anu pura nasu tu makanja. Ya mi ku anu narik mama tanah lagi mama tanah. Ya ku ya mama tanah makanja ya lagi tahu ya pamega tu je mega tu ga cincuna. Ya lagi matu nasukari. Lah kana mana kana sukari talinga ustaz melu ka manyunya na. Ele si matu nyonya beli masate ya apa kada eling ini mani. Agak goreng terserah Anda. Terserah Anda. Makanya itu Pak bagus memang. Makanya tradisinya orang-orang Bugis itu biasa kima baca doang, kupur malepat itu tujuannya itu untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan tetangga. Yo limana boleh kalau kima itu untuk agasan milodo daripada salamaki. Seperti itu ji. Kemudian selanjutnya yang paling penting itu binatang kurban itu pemberdayaan ekonomi lokal. Ya Rasulullah surat tar kasih monreku bulue marjingi duina perekonomiannya karena mengembala sapi yalli sapinna yalli bembena dia juga bisa hidup. Nah itulah tujuannya berkurban orang. Jadi makanya aja natali sapi poli Australia si kamputan natali sapinna. Yang penting sapi itu memenuhi syarat. Toh makan jai. Kan itu hewan kurban kan tidak sembarang. Harus kambing, sapi, domba, unta seperti itu. Umurnya kita harus perhatikan. Yoko sapi umurnya 2 tahun. Kemudian kambing ada mengatakan 1 tahun, ada juga mengatakan 2 tahun. Kalau unta 5 tahun, kalau domba 6 bulan itu sudah cukup. Dan yang penting kita perhatikan binatang kurban itu ada 4 cacat yang tidak boleh dipakai berkurban. Masalah matana cilingi buta itu tidak boleh. Malasan rosapi matanrang malasan itu tidak boleh. Kepangi malada kepana tidak boleh dijadikan binatang kurban. Termasuk apa namanya tidak boleh dijadikan kurban kalau terlalu kurus, tinggal kuli dengan daging itu tidak boleh. Nah inilah yang perlu. Jadi selama bagus itu memenuhi syarat sapinda si kamput tak yalli itu lebih baik karena kita itulah wa ta'awan walal birri wa taqwa si tulu-tuluki dalam kebaikan. Itu ekonomi lokal itu yang perlu. Itu luar biasanya ajaran agama Islam hadirin yang kami muliakan. Kemudian yang selanjutnya penyucian jiwa dari sifat kebinatangan. Manusia itu serakah. Hari ini belum mana kakek jadi pak guru ki mabere. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang kami muliakan, masih banyak sebenarnya pembahasan tapi karena kita dibatasi juga oleh waktu dan ada juga tadi saya dengar bahwa ada tanya jawab ya, dan memang biasanya ya jangan sampai ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini menyimak, saya pernah mendengar juga salah seorang penceramah yang mengatakan bahwa apabila orang tua kita masih hidup, bisa kita niatkan berkorban pahalanya untuk dia, dan anak-anaknya juga semua sudah mendapat, sudah mendapatkan juga pahala dari korban meskipun biayanya itu dari anaknya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, syarat anak yang dapat apakah dalam status belum berkeluarga ataukah sudah berkeluarga? Atau tidak apa-apa kalau sudah berkeluarga dia juga mendapat pahala? Seperti itu Pak Ustaz, karena ada pernah saya dengar seperti itu bahwa kalau orang tua kita niatkan berkorban maka seluruh anaknya juga sudah mendapatkan pahala. Ini mohon petunjuk Pak Ustaz. Ya begini, masih ada? Yang kedua Pak Ustaz, ada juga pernah saya mendengar bahwa itu hasil korban itu kan dibagi 3 Pak Ustaz. Manakah yang besar pahalanya apabila kita sedekahkan semua dengan pertimbangan bahwa seperti yang Pak Ustaz katakan tadi, bahwa banyak saudara-saudara kita yang susah untuk memakan daging dalam kehidupannya. Apakah bagian kita yang sepertiga itu bisa kita sedekahkan kepada saudara kita yang kurang mampu? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita masih hidup. Jadi begini, dalam satu keluarga itu satu rumah
Kalau ada yang berkurban, itu kita sudah mendapatkan pahala satu rumah. Kalau serumah kita dengan orang tua tadi sudah mendapatkan pahala orang tua tak. Nih, bagaimana kalau kita tidak serumah? Di kampung orang tua kita tinggal di sini. Saya ingin sampaikan bahwa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan seorang laki-laki itu adalah hasil keringatnya. Orang tua itu ternyata kalau anaknya berbuat baik, walaupun tanpa berniat, orang tua itu akan mendapatkan pahala. Itu namanya pahala jariah. Jadi nak boleh tanya yang lolong tua pala tomato tu. Secara apa namanya? Palai kunia kememen nih. Nah, seperti itu. Jadi si bola ki itu lolong apalang. Nah, tangguman dari satu rumah. Bagaimana dengan saudara-saudara? Boleh. Karena Nabi Muhammad itu berkurban kabasaini amlahaini. Biasanya dua binatang yang dipakai berkurban. Dua domba dipakai berkurban. Satu untuk dirinya dan satu untuk keluarganya. Nah, boleh seperti itu. Ini akan untuk keluarga tadi. Apalanna. Nah, boleh seperti itu. Kedepannya kawan dekat itu kalau keluarga aku kasih dia nakar rumah boleh. Nah, seperti itu Pak Haji. Nah, kemudian jadi yang jelasnya kalau sapi kan bisa 7 orang. Kalau kambing 1 orang, tapi kalau itu maksudnya 1 orang nama 1 orang nama, tapi pahalanya untuk semuanya keluarga tak. Terutama si bolata. Ya mi kolete bola ni Rasulullah surat taro. Ada yang mengatakan dia nana 7 ya ke karoba, tapi apalannya bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi kan dibagi 3 daging. Mana yang terbaik, kita sedekahkan semua atau kita ambil sebagian? Dalam catatan sejarah yang ditulis oleh ulama kita, ada saya baca di Fiqhul Wadih minal kitab wa sunnah, bahwa Nabi Muhammad itu ketika dia berkurban biasanya lebih banyak dia sedekahkan daripada dia ambil. Megangi nak beringi daripada nalai. Tapi sebaliknya pernah juga Nabi Muhammad lebih banyak dia ambil daripada yang disedekahkan. Tapi yang jelasnya sepengetahuan saya dia nak kena beri mana Nabi tak. Kenapa? Karena ada perintah dalam Al-Quran, fakulu minha, makanlah sebagian. Jadi yang terbaik itu Pak Haji, kalau kurban itu kurban sunnah, jangan disumbangkan semua, ambil sedikit. Biasanya hatinya yang diambil, apa namanya, limpahnya yang kita ambil. Cedenaya yang penting ada yang kita bisa makan, itu bagus. Ternasi di mandre keluarga ta sih, apa jaga maya beri manengi keluarga ta tidak ada yang dimakan. Oh iya, jadi begitu. Jadi ajaran agama Islam itu Pak adalah ajaran yang adil, bagus ajaran agama Islam itu. Makanya aku mama basaki tapi majatoku tu mama basalat ya beri manengi sehingga kita tidak ada yang kita nikmati. Salatoi. Makanya Allah mengatakan fakulu minha, makalah sebagian dan bagikan sebagian kepada orang fakir. Ya, masih ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan. Saya langsung saja Pak Ustaz. Sebenarnya pakutan aku anu kuboko boleh boleh. Walaupun sebenarnya materinya pastoi nasabah kurban. Masalahnya ini itu tadi yang 7 orang. Artinya kelompok 7 orang, tapi di dalamnya ada orang yang nama orang yang meninggal. Nah, itu satu. Kedua, yang namanya apa namanya, nama orang yang meninggal itu dagingnya apakah diberikan kepada keluarganya atau bagaimana? Sabab kebetulan ini na percaya kata kero kampungnya ro kuangka si pulpul kita kakak jolo-jolo kaku tanang di postas itu apa kabur kaya. Terima kasih Postas. Nah begini, yang pertama yang pertanyaan yang paling baik itu Pak Haji, wadi muka dia kerubat tomatero, itu pertanyaan. Yang jelasnya itu Ibnu Taimiyah mengatakan boleh berkurban untuk orang meninggal dunia. Wa tajusul lihatunil mayyiti kama yajusul hajju wasadaqatu anhu. Jadi wadi ya kerubat tomateta atau tunggu dulu. Ada tak potong nih. Saya sudah tahu pembahasan, cuma tidak boleh sepotong-sepotong toh. Tidak boleh sepotong-potong. Ya, silakan. Nah, cuma persoalan sekarang buat di moga si di samping ipasigaru tutu si batu matewe. Toh. Nah, makanya ada ulama mengatakan itu katanya tidak boleh katanya berkurban secara mustakillah.
dalam secara mustakillah aja na sana tumati pertama asattai pertama tutu na penyakan ngapalan untuk tumatita makir kita paham angka makada asatta tutu le pertama na penyakan ngapalan untuk tumatewe. Oke, terima kasih Ustaz. Tapi tunggu dulu, ada juga yang mengatakan wat dimmo asana tumatewe langsung di pertama, tapi ini kumancaji masalah dia makada dia na melo te sigaru tumatewe kan ada yang begitu dia na sigaru tumatewe. Solusinya berada untuk mapangewang asat tabal atau pertama. Asat tabal atau pertama, insya Allah tidak kurang nilai pahalanya. Orang yang berkurban itu mengatasnamakan dirinya tetap dapat pahala, dan keluarga yang dikurui yang diniatkan pahalanya juga tetap dapat pahala. Bisa kita pahami? Oke. Nah, kemudian itu dagingnya untuk orang meninggal dunia, pahalanya dikasih semua orang atau jangan? Jangan. Alamat itu sisa. Alamat itu alingi sisa eropa karubero. Alimatu sisa toh epakulu minha makalah sebagian apa tanya tuh mati langsung makaroba idi makaroba untuk pahalanya untuk meninggal. Jadi dia nama rigaga kecuali nasar ada yang melarang ya kutinja maka aku menre wasele galuku matinja kama karubang mbokku ada mengatakan dilarang diambil dagingnya. Tapi ku makada bawang nih ya ku menre matu wasele galunge tu macinna kasih makarubang itu mati itu matakuro ya insyaallah maka itu sebaiknya makanya koyalai alengi na baca dong ko bulana toh alengi lagi na seja 2 kilo na nasu dalam makan dengan keluarga baru berdoa. Bisa dipahami? Oke Pak Ustaz, terima kasih banyak. Iya oke. Ya masih ada himatan rin nasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Itu si A satu orang yang beli sapi tetapi dia kasih masuk 7 orang. Alhamdulillah. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak usah begitu, bilang saja satu keluarga. Jadi yang mana lebih afdal kira-kira itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau orang patungan sebaiknya 7 orang. Tapi kalau umpamanya satu orang yang beli sapi boleh untuk semua keluarga. Bisa ji. Kan pahalanya untuk semua kalau bapak saya niatkan ini untuk keluargaku. Jadi satu orang saja masuk nama. Satu orang masuk nama tapi niat pahalanya untuk semua keluarganya bisa. Nah, satu orang nih. Karena kan 7 orang di batasan kota pertama mana yang 20. Tidak bisa kan. Tapi kalau pahalanya saya kira tidak jadi masalah. Itu kan Nabi tadi untuk keluargaku. Satu untuk saya dan satu untuk keluargaku. Keluarganya yang hidup dan mati. Ya bisa kita pahami itu kan. Ya oke. Ya saya kira hadirin yang kami muliakan karena kita juga ini matandri nasoe. Mungkin ada nanti yang kita mau pertanyakan nanti kita dibawa sini sambil kita makan kue. Nah sebagai penutup pada lokimai kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki naudiki makarobah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal Rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.